Amalia Aji. Halo, aku Arini Fania. Halo, aku Adindalia Rizky. Halo, nama saya Anita Pratiwi. Halo, nama saya Bahayatul Muslimah. Halo, nama saya Doni Ramadi Sintapura. Halo, nama saya Kelanda Sepu. Halo, nama saya Kristiania Kasyaloing. Halo, saya Nanda Pramestia. Halo, saya Ahmad Septiansyah. Halo, nama saya Dana Junior Ranam. Kita sekarang lagi ada di Museum Sejarah Jakarta. Yeay. Ayo kita masuk. Masuk. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1627 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Masa bercocok tanam ditandai dengan muncul kemampuan mengasah alat batu dan membuat gerabah sederhana. Lalu masa perunggu besi, masyarakat memiliki kepandaian dalam pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam. Alat serpi digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, atau mengupas sesuatu digenggam dengan seluruh tangan dan beliung dalam pemakaiannya harus diikatkan pada gagang. Benda prasejarah ini dari zaman Neolitikum yang terdiri dari kapak beliung dan belincuk, serpihan batu yang berasal dari sisa hasil pembuatan kapak beliung atau kapak persegi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Nusantara selain Kutai. Prasasti Tugu yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman ditemukan di Kampung Batu Tubuh, Jakarta Utara. Penemuan prasasti ini menguatkan bahwa Jakarta dulu pernah menjadi bagian dari kerajaan tertua. Prasasti Ciareten merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi yang ditandai dengan bentuk telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu, prasasti Kebon Kopi. Terdapat simbol dua telapak kaki gajah dan tulisan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga berhuruf Pallawa. VOC adalah perusahaan dagang multinasional yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Belanda. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten di tahun bangkrutnya VOC, yaitu tahun 1799. Kapal ini adalah kapal yang dahulu digunakan oleh pedagang VOC saat membawa rempah-rempah dari Batavia ke negara lain. Kapal ini pernah diperintahkan membawa pintu gerbang Batavia saat melewati perairan Australia. Kapal ini karam bersama pintu kota Batavia. Singa VOC. Perisai yang dipegang singa merupakan lambang kota Batavia, ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 15 Agustus 1620 dan masih dilihat pada mata uang Batavia. Penggambaran singa ditemukan juga menjadi bagian dari variasi lambang kota Batavia. Serangan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram ke Batavia dalam meluaskan kekuasaan Mataram ke Jawa bagian barat. Banyak pasukan Mataram meninggal karena penyakit dan kelaparan. Area tempat para pasukan pernah berdiam selama masa penyergapan sekarang disebut dengan Matraman. Kamar Diponegoro ini selama penahanannya di Balai Kota Batavia atau Stadhuis antara 8 April sampai 3 Mei 1830. Kamar ini wajib dikosongkan jika tahanan politik berstatus tinggi ditahan dan ditempatkan di sana. Kamar ini merupakan kamar pribadi Kepala Bui Kota Batavia. Lukisan ini dilukis oleh Adrianus Johannes Beek. Setelah dari Kamar Diponegoro, kita lanjut ke penjara wanita.
Penjara wanita ini berukuran 6 kali 9 meter dan tinggi 1,6 meter dengan berbentuk ruangan persegi. Pahlawan wanita yang pernah berada di penjara wanita ialah Cut Nyak Dien. Penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah ini merupakan penjara yang kecil dan gelap, tetapi jumlah batasan yang dimasuki ke penjara ini bisa sampai 70 tahanan. Maka tidak heran banyak tahanan yang menderita sakit dan meninggal. Sedangkan untuk tahanan yang meninggal, jasad dimasukkan ke dalam sumur yang berada di depan penjara. Lalu selanjutnya yaitu tentang Kota Jakarta. Pada tahun 1959, status Kota Jakarta memiliki perubahan dari kota praja menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada 1961 statusnya diubah menjadi daerah khusus ibu kota atau yang disingkat DKI hingga saat ini.